Pemirsa, kasus hukum Antasari Azhar ini sudah lama berlalu tapi mengemuka kembali. Masih banyak misteri, mulai dari kriminalisasi sampai politisasi, begitu ya. Kita akan membahasnya saat ini, pemirsa, bersama narasumber. Sudah ada Pak Roy Suryo, Waketum Partai Demokrat. Selamat malam. Malam. Ya. Kemudian Pak Ferdinand Huta Hayan, tim kuasa hukum SBY. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan ada Pak Boyamin, kuasa hukum Antasari Azhar. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, mungkin pertama ke Pak Boyamin dulu ya. Ini mengapa motivasinya begitu menjelang pilkada begitu langsung mengeluarkan statement, termasuk tadi itu ada menyebut nama Haritanu begitu, meskipun tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kasus rekayasa kasusnya. Ya, rasanya kok nikmat atau tidak nikmat itu ya persepsi lah gitu kira-kira. Tapi kalau momentum ya bisa dimaknai macam-macam. Tapi bahwa janji Pak Antasari Azhar itu kan memang setelah keluar waktu bebas bersyarat itu menyatakan nanti 3 bulan saya pulang ke Palembang dulu, terus umroh Januari, terus Februari beberapa kesempatan begitu, nanti juga capek segala macam, sehingga hitungan 3 bulan. Kalau bicara 3 bulan pasnya harusnya tanggal 10 atau tanggal 11. Kalau tanggal 14 itu kan karena sudah agak molor dikit itu kan. Jadi gitu loh, kalau bisa pas-pasan karena itu permintaan dari keluarga almarhum lewat Andi Samsudin, udah tanggal 14 saja pas ketembaknya kakak saya. Gitu loh. Jadi karena Valentine. Ya, kalau itu dipahami Valentine juga bisa terus secara politik katanya ini menjelang hari H coblosan. Serangan fajar ya. Iya, boleh-boleh aja lah. Saya kan tidak melarang orang berpendapat kan itu kan. Kalau saya mewakili Pak Antasari dalam pengertian kuasa hukum dari sisi kacamata hukum itu aja, bahwa dulu memang bahasanya Pak Antasari itu kan ketika keluar pun ikhlas, tidak dendam. Oh iya, tidak dendam. Tapi bahwa keluarga korban lewat Andi Samsudin selalu menagih, bahkan ngomongnya sangat keras. Jangan menari di atas mayat kakak saya. Anda sudah dapat keadilan dengan keluar, tapi keadilan bagi keluarga saya bagaimana? Kakak saya bagaimana? Ada punya bukti nggak ini Antasari mengungkap bahwa dirinya dikriminalisasi? Ya, itu kan dari sisi itu saya bagian hukumnya mencoba menganalisa dari berkas perkara, terutama yang SMS itu, kan gitu kan, bahwa SMS itu menjadikan bahkan dakwaan, motivasinya berasal dari SMS itu. Tapi setelah dalam persidangan dan berkas itu kemudian kita runut bahwa itu ternyata tidak ada print out-nya, tidak dipindah ke flash disk, juga tidak dipoto bentuk ini handphonenya yang sedang tampil SMS-nya. Artinya kan SMS itu memang tidak ada. Nah, kok tidak ada ini bagaimana? Apakah ini memang aslinya tidak ada atau diada-adakan? Bagaimana ini berkaitan dengan sesuatu bukti ini? Baik, Pak Ferdinand, soal kriminalisasi atau kejanggalan dalam kasus Antasari Azhar ini memang sudah banyak sekali ya kita lihat begitu dalam prosesnya begitu, dan kalau memang ada rekayasa seperti itu memang biasanya harus melibatkan penguasa begitu kan Pak Ferdinand? Ya, yang pertama bahwa kita sampaikan bahwa Pak SBY, kita mewakili kepentingan hukum beliau, telah melaporkan Pak Antasari Azhar ya ke Barreskrim Polri atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sesuai KUHP 310 dan 311. Nah, yang kedua yang ingin kita sampaikan, justru sebetulnya kalau kita mengikuti perkembangan kasus Antasari dari mulai awal penyelidikan hingga proses PK 2 kali, artinya ini sudah satu kali Pak Ferdinand. Satu kali ya? Satu kali. Jadi artinya belum sempat yang kedua, artinya apa? Tidak ada lagi yang janggal di dalam proses hukum itu, karena mulai dari proses penyelidikan hingga PK semua kan keputusan itu menguatkan keputusan pengadilan tingkat pertama. Artinya bagi kita yang memang mengikuti proses hukum ini, kita mengakui dan menghormati. Tapi waktu itu kan belum ganti rezim, masih. Ini bukan masalah rezim, ini bukan masalah rezim, yang dituduh oleh Antasari Azhar. Tetapi adalah proses penegakan hukum. Kita janganlah meremehkan pekerjaan para penyidik polisi, ya, penyidikan sampai penuntutan. Bahkan saya dengar informasinya waktu jaksa mengajukan rentut itu, jaksa agungnya pun hadir pada saat itu, dan semua jaksa agung muda akhirnya memutuskan karena sebegitu yakinnya para jaksa ini bahwa keterlibatan Antasari itu memang nyata.
sampai diajukanlah rencana penuntutan itu hukuman mati, dan terbukti pada saat tuntutan itu kan tuntutannya hukuman mati. Artinya apa? Proses hukum ini tidak ada yang janggal bagi kita. Justru sekarang yang janggal adalah bagi kita itu sikap Antasari. Kenapa beliau sekarang kita anggap ini berhalusinasi dengan menyampaikan bahwa ada SMS begini, kemudian saya direkayasa, dikriminalisasi, tetapi laporannya Pak Antasari Ashar kemarin itu bukan melaporkan SBY, bukan melaporkan Haritanu, tetapi dia melaporkan proses penyelidikan ke Polri bahwa ada yang tidak beres. Kalau memang beliau sudah yakin dengan tuduhannya, kenapa tidak melaporkan Pak SBY dan Haritanu saja ke kepolisian, mengkriminalisasi dia gitu loh. Ya, jadi, mengapa ya kalau nggak langsung begitu? Jadi sikap Antasari yang janggal bagi kita. Seperti itu opini lah sebenarnya ya, karena yang justru yang dilaporkan masalah SMS itu. Sebelum itu saya terima kasih kepada Pak Ferdinand, juga tim kuasa hukum Pak SBY begitu, yang juga sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan pencemaran nama baik itu. Ini akan beririsan terus, dan saya terima kasih Malan. Justru dari sisi itulah kita memang ini negara hukum, dan saya menghormati dan mempersilahkan itu ditempuh gitu loh. Jadi tidak ada persoalan kok. Jadi itu pun kami sangat menghormati dan mempersilahkan itu, sehingga mana yang ini nanti akan saling beririsan gitu ya, loh. Itu mengapa tidak melaporkan SBY saja kalau memang benar mereka itu kan gitu. Saya selaku kuasa hukum pada posisi yang dilaporkan dalam penyelidikan, sehingga kosong yang kita laporkan, karena ini proses yang bisa mengarah kepada banyak hal, kita sebut halusinasi, kemudian menjadi desain politik bahwa itu yang merasakan Pak Antasari itu, bahwa dia menyatakan malam-malam ditemui yang disebut tadi gitu, ya misalnya. Nah itu kan yang tahu dan merasakan kan Pak Antasari. Saya kenal aja belum waktu itu kan itu kan. Tapi bahwa itu disampaikan itu kan Pak Antasari yang merasakan dan mengalami itu gitu loh, dan disampaikan. Dan kalau toh itu nanti tidak terbukti misalnya gitu kan, itu konsekuensinya juga saya yakin diketahui oleh Pak Antasari. Maka seorang Pak Antasari tidak mungkin lah itu menyampaikan tidak ada fakta itu gitu kan. Berarti basis laporannya hanya perasaan ya, bukan faktual ya. Faktual, SMS memang tidak ada kok, gimana? Nah, itu nggak dilaporkan. Jadi soal pertemuan Haritanu itu bukan itu kan laporannya. Ini dilaporkan soal SMS. Begitu soal SMS, soal baju korban yang bilang tidak dimasukkan dalam daftar bukti, gitu loh. Dan bahwa SMS itu tidak ada, tapi kok itu bisa-bisa muncul di dakwaan. Saya akan ke Pak Roy Suryo ya, tapi kita harus break dulu ya. Setelah lagi juga akan ada Pak Masinton Pasaribu yang bergabung bersama kita setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Kali bersama kami dalam pro dan kontra masih menyoroti kasus Antasari versus SBY, begitu judulnya ya. Selamat datang juga nih Pak Masinton Pasaribu. Iya, terima kasih Mbak Rama. Iya, dan selanjutnya saya ke Pak Roy Suryo dulu ya, menanggapi tadi itu ya, bahwa memang kita tahu semua lah Pak, memang banyak kejanggalan meskipun kemudian proses hukum tadi itu sampai PK diputuskan, tetapi kan ini tidak bisa, bukan tidak mungkin begitu ada intervensi. Bukan hanya kejanggalan ya, untung Pak Masinton datang. Kalau enggak tadi mau saya gunakan analogi ini. Kita berdiskusi berempat sebenarnya, berlima dengan Mbak Rama, dengan hantu. Gitu. Karena dibicarakan dalam kasusnya Pak Antasari itu kan kayak kita mencari-cari hantu. Gitu. Ya kan? Semuanya coba gak jelas. Ya kan? Siapa yang merekayasa, buktinya apa, dan kemudian menyebut, sebenarnya disebut Pak Antasari ketika dalam rekaman itu sudah saya transkripkan, itu juga tidak langsung menyebut Pak SBY awalnya. Cikeas menemui atau mengutus Pak Haritanu, gitu kan, gitu. Cikeas terus beliau memancing, itulah pinternya, ya kan, beliau kan orang hukum, tahu pastilah gitu ya, Mas Ferdinand sama pasti tahu itu maksudnya, karena yang bilang itu Pak SBY maksudnya gitu. Ya jadi menurut saya memang sangat kental politisasinya. Ya, kalau tadi kita hormati misalnya tadi menunggu 3 bulan dan lain sebagainya, tapi yang saya sayangkan memang terlalu cepat dan mohon maaf kalau saya bilang, malah saya menyayangkan Pak Antasari yang kelihatan betul ya agak kotor gitu loh tangannya gitu loh. Karena apa? Begitu lepas harusnya kan ya mungkin madep Pandito Ratu dulu gitu ya. Artinya bersikap bijaksana dulu ya. Kemudian mungkin naik, apalagi kan beliau kan mau nyalek nantinya mau kan harus naik dulu lah popularitasnya. Jangan cepat-cepat sudah diterima. Meskipun penerimaannya itu konon pengajuan suratnya lama ya, diterima Pak Jokowi, kemudian diterima itu ya dibocorin dikit, dibukain pintunya gitu, jadi supaya orang bisa motret. Nah setelah itu datang ke debat kedua pada tanggal 27 Januari. Gitu ya? Iya, duduk di depan, duduk di kursi VIP undangan KPU. Nah itu kan sebenarnya bukan kursinya gitu loh ya, duduk di situ, dan kemudian
ketika teman-teman wajar ya, teman-teman ditanya senang nggak kalau kemasukan Pak Antasari gitu. Wah senang gitu gini, dan Pak Antasari menyebut pasti bahwa beliau akan masuk partai. Ini kan memang terus jadi yang tadinya mungkin wah ini hebat ini, habis udah langsung kelihatan. Jadi ya dengan segala hormat kami pun dari Partai Demokrat memandang ini politisasinya kental sekali, apalagi kemudian ya dilakukan sehari ya sebelum pilkada. Ya ibaratnya kalau bahasa anak-anak di WA-nya sekarang tuh lucu bingit sini, nembaknya pas Valentine pas kena gitu. Memang apa kena kan? Jadi kena dong. Kalau tidak kemudian dijawab, ya itu akan kemudian menjadi viral. Karena maksudnya akan mempengaruhi elektabilitas begitu ya kananya. Karena itu maksudnya Pak SBY harus menjawab. Dan memang saya pun saat itu juga yang juga ada di situ menyatakan itu kan sedang nggak enak sekali sebenarnya suasana. Kami sedang zikir bergembira, kami berdoa menyambut kedatangan Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang pulang dari umroh. Tiba-tiba harus di tengah-tengah zikir itu kita melakukan press conference. Tapi kalau tidak saat itu dijawab, esok paginya sudah pilkada, statement atau yang tadi disampaikan oleh Pak Antasari di depan gedung Barreskrim itu akan menjadi dianggap kebenaran, karena pasti sudah nggak mungkin lagi. Nggak bisa bayangkan kalau andai kata tidak dijawab malam itu, ya saya tidak bisa di sisi, tapi saya bisa di sisi komunikasinya. Kalau tidak dijawab Pak SBY malam itu, sudah nggak akan ada lagi yang memuat statement Pak SBY. Apalagi kalau kondisinya seperti hari ini. Ya, misalnya kemudian sudah pada quick count begitu ya? Iya, sudah quick count, jam muncul Pak SBY tiba-tiba keluar menjawab Antasari. Nah, itu kan sudah lewat. Sudah lewat momennya. Nah, jadi dari sisi komunikasi, kalau ini sekaligus saya jawab, kenapa ada orang mengatakan kok Bapak kok harus menjawab malam itu? Gitu. Ya harus dijawab. Terus jawabnya ada lagi yang berkata, Mas, jawabnya kok sok pakai pakaian koko semua gitu. Lah namanya itu acara zikir malam itu. Ini saya jawab di Twitter. Jadi bukan mengada-ada. Itu harus dibuka di dalam Mega Kuningan itu ya. Isinya kita memang sedang zikir gitu. Koko semua ya. Iya, jadi ya baik, harus begitu gitu. Baik Pak Mas Intan, iya ini politisasinya memang katanya ya kok serangan fajarnya gitu, H-1 gitu langsung melempar bom molotov begitu ya. Pertama kami nggak pernah tahu menau kalau persoalan Pak Antasari ini kan urusan kami serahkan, urusannya itu urusan personal beliau. Beliau sebagai warga negara Indonesia, beliau pengen mencari keadilan untuk dirinya, maka itu adalah tanggung jawab beliau. Tapi diikut-ikutkan loh Pak Mas Intan. Mohon maaf saya tambahin. Diikut kalau di mana-mana kan selalu ditanya, Pak Antasari pengen masuk mana? Oh saya dulu GMNI. Jadi saya paling cocok. Oh iya, benar. Kalau ditanya hak politiknya ya berhak masalah juga. Bisa saja beliau menyebut kemana beliau yang ingin. Cuma kalau kata SBY begitu kan, nggak mungkin lah apa yang dilakukan oleh Antasari tanpa sepengetahuan penguasa, maksudnya. Itu yang menurut saya juga keliru. Apakah Pak Antasari ini kan bukan anak kecil. Beliau pernah jaksa, pernah mimpin KPK. Ya. Apakah pertanyaannya kemudian kita balik, apakah ketika Pak Antasari mentersangkakan Pak Aulia Pohan atas dasar restu penguasa pada masa itu, kan gimana dong menjawabnya? Iya kan, kalau itu dikaitkan dengan kekuasaan. Nah maka saya katakan Pak Antasari ini kan bukan anak kecil, dikaitkan dengan apa yang beliau lakukan, tindakan beliau itu harus dikait-kaitkan dengan ada backing penguasa. Nah itu tadi pertanyaannya kan kemudian kita balik lagi, ketika beliau berani mentersangkakan Pak Aulia Pohan, berani yang kemarin Bapak berani sekali juga. Ketika mentersangkakan Pak Aulia Pohan, apakah pada saat itu atas dasar restu penguasa? Kan itu juga perlu dijawab juga kan gitu kan. Tapi ini sulit untuk ini ya, ketika dilihat tadi itu sudah ketemu dengan presiden dengan pintu dibuka tadi itu. Kemudian diedarkan. Iya, betul diedarkan, kemudian langsung ikut debat segala macam. Ini sulit untuk dipisahkan begitu ya dengan apa ya, baru seakan-akan gerasinya ini memang bermuatan politik begitu. Atau pertanyaannya begini, apa dilarang? Iya, kalau
mau ketemu presiden kan presiden welcome saja. Emang berarti hanya presiden ya yang dilarang juga ya? Yang tadi loh ketemu presiden dilarang. Terus ikut debatnya dalam itu terus apa dilarang? Gini, kalau ikut debatnya itu memang question mark. Ya, karena kursi itu sebenarnya kursi VIP untuk tahu. Oh iya, KPU kalau ngusir kan gitu. Lo KPU tidak ngusir. Ya ngomong Pak Antasari ya. Lah iya. Ya kebetulan Pak, Bapak duduk di sana kan misalnya begitu. Tidak ngusir. Gitu loh. Atau mungkin dilaporkan ke Bawaslu atau Panwaslu kan gitu, karena ini orang gelap nyelonong misalnya kan gitu. Nyatanya enggak. Hukum itu kan dilarang. Ya, ada sanksinya. Memang gitu. enggak dilarang, tapi kalau kata orang Jawa kok kesusu gitu. Itu soal perasaan, soal sense of nopo nggih? Ya. Yang paling cocok ngucapin itu sebenarnya rekan kita itu. Kalau kita undang Bang Ruhut itu paling cocok ya. Gitu. Jadi ojo kesusu. Iya kok nampak sekali. Yang sayang politiknya itu. Sayang kita lihat sayang gitu. Jadi kalau ya nilainya jadi kalau kami melihat apapun yang dilakukan beliau itu kan tanggung jawab pribadi beliau. Bahwa umpama beliau ke istana, ya tentu beliau pengen ketemu presiden, prosedurnya sudah dihitung dan presiden menerima, kan tidak ada yang salah dengan itu. Kemudian beliau pengen ikut debat, beliau mendaftarkan dirinya dan kemudian ya pasti dong daftar, pasti dapat undangan. Iya kan, pasti dapat undangan. Saya kebetulan masuk dengan beliau sama rombongan, ada layer satu. Harus tiba-tiba dikalungi gitu aja. Ya, artinya kan dia dapat name tag itu kan dia dapat undangan. Ya, dari tim gitu. nomor 2 undangannya. Nah, itu dari siapa kita nggak tahu. Beliau kan punya akses sendiri untuk itu kan gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan politik, saya rasa juga jauh. Karena apapun yang pemberian gerasi itu juga berdasarkan pertimbangan hukum, pertimbangan MA, ya, dan juga pertimbangan hukum lainnya. Nah, jadi hak presiden juga begitu kayaknya. Lah iya, itu hak judicial presiden. Baik, yang kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam pro dan kontra. Kita lanjutkan. Saya ke Pak Boyamin lagi ya. Tadi ada mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah begitu. Tapi karena mungkin sudah terlibat dalam politik, orang jadi mempertanyakan ini karena memang ada yang dimanfaatkan, benar-benar ingin mengungkap kebenaran atau dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik begitu. Jadi sambil menyerang kelelep lah. Jadi pas kan apapun harus kita pilah. Gitu kan. Saya dalam pengertian kuasa hukum dalam urusan hukum. Kalau urusan politik, orang boleh masuk partai politik apapun sepanjang itu memang ada di Indonesia dan sah. Kan gitu kan. Ya berkali-kali seperti saya sama Pak Suryo gitu, ya saya pengennya masukkan ke P3 sebagai partai saya. Tapi kuasa hukum dalam case-nya Pak Antasari. Ya. Tapi ketika Pak Antasari menyampaikan sesuatu di Bareskrim itu nantinya juga menjadi konsekuensi hukum juga. Oh, itu suatu hal yang wajar. Enggak, artinya apapun juga tanggung jawab kuasa hukum. Oh iya, nanti kalau ada konsekuensinya, itu saya pasti juga mendampingi. Gitu loh. Hukum sama hukum. Gitu. Jadi itu apapun yang dilakukan orang merampok, mencuri, segala macam, kalau saya jadi kuasa hukumnya, pasti kan saya urusi, saya dampingi. Kan gitu loh. Itu konsekuensi logis. Cuman nggak ada di sana, nggak ada di sana. Loh, kalau dalam pengertian itu, apa tiap hari, tiap menit saya harus dampingi? Kan tidak, kan itu. Tapi apapun konsekuensinya, biasalah saya juga panggil paksa, ditangkap paksa karena dilaporkan pencemaran nama baik di Jambi juga biasa, ditangkap waktu awal-awal demo biasa. Pak Antasari mungkin dilaporkan pencemaran nama baik, balik 3 bulan. Tapi orang melihat jangan-jangan ada yang memanfaatkan ini begitu ya. Pak Antasari itu sudah saya ajari politik sejak zaman di dalam penjara. Bener, saya ajari. Bahkan nanti keluar pun kalau perlu masuk partai politik. Ketahuan berarti. Lo kalau dalam hal politik itu namanya politik, siapa memanfaatkan siapa? Dan ketika Pak Antasari lurus hukum pun juga belok-belokkan. Kan gitu. Belok-belok pun belum tentu diluruskan. Gitu ya. Itu konsekuensi dari supaya tidak artinya jadi korban politik. Orang yang tidak tahu politik akan dimakan politik. Saya jadi begitu memang justru karena Pak Antasari dilurus hukum aja menjadi masuk penjara, jadi korban politik. Bahasanya begitu. Jadi harus belajar, memang ini proses belajar. Ya memang tadi itu Pak Ferdinand nggak ada yang salah sebenarnya ya. Sepanjang itu memang benar ya yang diungkapkan. Secara formil ya tidak, tetapi secara etika saya pikir sangat tidak tepat ya. Permasalahannya pertama adalah Antasari ini kan kemudian menjadi bebas atas sebuah proses gerasi.
Gerasi itu tidak diberikan kalau dia tidak mengakui proses hukum yang telah terjadi. Karena gerasi itu bukan menghilangkan perbuatan pidananya. Persis. Perbuatan pidana itu tetap ada dan proses hukum semua itu yang telah berjalan itu ada. Karena gerasi itu bukanlah bagian dari proses peradilan, tetapi proses di luar peradilan. Artinya segala sesuatu bukan rehabilitasi. Bukan, itu berbeda. Artinya apa? Gerasi yang diterima oleh Antasari itu karena dia mengakui dia bersalah di situ. Tidak ada proses itu. Tidak ada pengakuan bersalah. Loh, kalau tidak ada pengakuan bersalah, kenapa mengajukan gerasi? Harusnya jangan mengajukan gerasi, ajukan PK terus dong. Kalau perlu sampai kiamat ajukan gerasi. Mengajukan gerasi mengaku bersalah di mana? Syaratnya kan begitu dong. Nggak ada. Gerasi itu kan tidak Menurut saya itu waktu rapat di Kemenko Polhukam bersama banyak ada jaksa segala macam, ditanyakan, ini ngajukan gerasi tidak ngaku bersalah? Saya cuma ngomong sekatu aja, tunjukkan ketentuan baik undang-undang peraturan pemerintah maupun apa yang itu bersalah. Gerasi bukanlah bagian dalam pengajuan gerasi itu. Saya menyebut jelas di situ. Saya nyusun ke 40 halaman. Saya menyatakan tidak bersalah karena prosesnya begini-begini, ada kekurangan bukti begini-begini. Saya ajukan. Tapi gerasi itu kan pengampunan begitu ya. Gerasi itu pengampunan di mana? Gerasi itu kan bukan dasar pendapat gerasi. Gerasi itu diberikan ada dalam bentuk perubahan hukuman. Iya, pengurangan hukuman, tapi tidak menghilangkan pidana ketika itu dan tidak menghilangkan proses hukum yang kalau harus mengaku bersalah, saya takut ini. Gitu loh. Betul itu. Saksinya ada. Jadi itu kan masalah logika saja. Yang paling tepat sebenarnya kalau mau dialogin lagi harusnya undang satu lagi yaitu Pak Johan Budi. Saya kemarin ketemu dialog dengan Pak Johan Budi. Istana, ya Pak Boyamin, menyatakan tetap pemberian gerasi dari Istana itu. Oh iya. Karena pengakuan bersalah. Enggak ada. Itu ada. Nah, artinya sekarang ini saya nyusun kok. Masih ada di pengadilan ada, di Mahkamah Agung ada menyatakan tidak bersalah. Berarti ada yang artinya sekarang begini. Sekarang Korbi diberikan juga mengaku tidak bersalah. Saya punya gerasi itu pengurangan hukuman. Nah iya, tapi Korbi juga menyatakan dirinya tidak bersalah, menyatakan dirinya korban dari mafia asal. Tapi dalam proses pengajuan Korbi itu tidak mengaku bersalah. Yamin sampaikan berbeda. Tidak ngaku bersalah, ada tapi bersalah, makanya hukuman dikurangi. Sekarang pun Antasari ini prosesnya sama. Makanya sekarang kita pertanyakan, justru saya gerasi yang diberikan Presiden ini bertahan untuk mengajukan sudah selayaknya karena calon dibatalkan. Kita WA-WA-an aja. Karena ini sudah dibatalkan karena Antasari telah menyimpang dengan melaporkan proses penyelidikan ke Baris Krim. Kalau memang dulu misalnya proses hukum ada orang yang merampok, masa yang tidak mengaku kemudian sidik itu dipukul polisi. Apakah pemukulan polisi ini tetap tidak bisa diperkarakan? Kalau SMS ini memang tidak ada, kalau yang melaporkan harusnya jalur PK dong, bukan gerasi. PK itu antar pidana, merasa tidak bersalah ya. Dia harusnya mengajukan PK karena toh Mahkamah Konstitusi mengajukan PK bertingkat-tingkat. Yang mengajukan PK itu siapa di undang-undang? Terpidana kan? Nah sekarang Pak Antasari sudah mantan terpidana kok, mantan narapidana tidak bisa gerasi. Makanya jangan mengajukan gerasi, harusnya ajukan PK terus. Supaya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Kan itu. Anda ini logikanya jangan dikirim. Logikanya gimana mengumpulkan fakta? Hukumnya jangan kita pikirin. Memang fakta itu. Ya kan Antasari sudah di mantan terpidana katanya. Ya. Tapi kan mengajukan gerasi, apa bedanya gerasi dengan rehabilitasi ya di hukum itu? Kan itu dua hal yang berbeda. Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung. Yang kedua berhak memberikan abolisi dan amnesti setelah mendapat persetujuan dari DPR. Cuman itu aja. Ya, kenapa nggak minta rehabilitasi tadi kalau nggak bisa? Sekarang saya tanya, rehabilitasi itu kan pada proses gerasi dulu. Karena dia waktu kemarin itu masih narapidana loh ya. Masih menjalankan pidana. Sekarang dalam bentuk pengurangan hukuman atau apa? Jelas itu memang undang-undangnya menyatakan hukuman memang tidak menghapuskan pidana. Aku selalu ngomong menyatakan Pak Antasari itu adalah mantan narapidana. Kenapa butuh gerasi? Untuk membuat menjadi mantan narapidana sehingga hak-haknya berarti dia tetap terpidana dong. Iya, tapi ketika terpidana ini tidak ada proses hukum. Tapi ketika SMS tidak ada orang bersumpah palsu diajukan nggak? Jadi selayaknya Pak Antasari itu tidak ketika ini tidak terlibat karena dia tetap terpidana. Justru itulah dimulai dari SMS, dari baju korban yang hilang, proyektil yang tidak ada, lalu tidak cocok dengan senjatanya. Enggak,
prosesnya sebelum mengajukan gerasi harusnya atas keberatan bukti-bukti itu bisa PK begitu. Sudah PK, ditolak, terus ditolak, maju ya, PK lagi. Masuk ke MK, baru dikabulkan. Kan gitu kan? Ya, PK lagi. Proses itu kan dalam rangka seperti dia juga. Asimilasi bebas bersyarat. Keburu ada komitmen. Nanti politik terjadi ya wes gradual. Pada posisi ini menyatakan tidak bersalah sejak awal. Kesimpulan nyatanya dikabulkan saja sudah. Nanti apa? Harus kalau tidak bersalah lo yang mengajukan gerasi menyatakan tidak. Anda kembali di PK bukan gerasi. Anda lapor polisi boleh. Ya, itu hanya minta dikasihani, minta diampuni. Kita sudah on air ya. Ya, baik, saya ke Pak Roy Suryo ya begitu ya. Jadi sudah on air tadi itu. Ya, tetapi dan sepanjang off air tadi suasananya kayak gitu. Iya, baik. Tetapi kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Boyamin tadi ya, sebenarnya tidak ada yang salah seandainya memang benar Antasari ada muatan politis. Itu kan Antasari juga punya hak politik begitu ya. Persis. Cuma juga jadi ini kalau kemudian maksud saya gini, akan kemudian menjadi pertimbangan kepolisian juga, ya. Meskipun ini hak kepolisian. Tapi kalau sekarang Pak Antasari selaku warga, ya, kemudian ingin mendapatkan haknya, misalnya gitu, ingin mendapatkan kembali SMS-nya yang katakanlah dulu yang membuat itu terjadi. Tapi kan proses persidangan itu sudah mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian sampai MA, bahkan sampai kasasi, kemudian ada PK dan itu inkrah. Gitu. Dan kalau sekarang maksud saya, kenapa harus beliau itu, ya menurut saya, kenapa harus menyentil Pak SBY terlalu jauh? Kalau ingin meluruskan case-nya, ya sudah ketemu saja, misalnya dengan Kapolda Metro Jaya, dan kebetulan Pak Muhammad Iriawan atau Pak Iwan Bule itu kan dulu ada direktur. Masalahnya, iya, tapi masalahnya Antasari mengatakan bahwa ini direkayasa dan merekayasa dalam itulah yang kemudian menjadi sayang. Kuasa hukum pasti juga nanti akan kesulitan ketika kalau yang SMS mungkin malah oke lah, nanti bisa teman-teman IT Pak Agung dan sebagainya itu dia. Tapi kalau kemudian belok ini kemudian ada yang merekayasa dan kemudian langsung nyebut ini penguasa masa lalu atau kemudian Pak SBY, terus malah nyebut nama lain, ada nama Pak Haritanu, kemudian malah kemarin nyebut. Tetapi secara logika untuk apa direkayasa kalau tidak ada kepentingan, ada motifnya? Ya itu halusinasinya Antasari Ashar. Beliau sedang berhalusinasi bahwa beliau sedang menangani satu perkara besar, supaya perkara ini tidak dia apa-apakan, kemudian dia apa-apakan. Nah itu kan logikanya yang dibangun oleh Antasari Ashar. Tetapi kalau kita bicara fakta-fakta hukum yang sudah terjadi di proses peradilan, semuanya masih ada. Mantan jaksa agungnya masih ada Pak Eko Supanji, mantan Kapolrinya Pak Bang Bagata masih ada. Semuanya masih ada. Rani katanya Pak Antasari masih hidup semua itu nanti bisa diminta keterangan atau bersaksi kan gitu. Malah seneng. Justru itu kenapa sekarang kan permasalahannya adalah kenapa mengajukan gerasi kalau merasa tidak bersalah, harusnya mengajukannya PK. Intinya di situ. Kalau saya ingin gini, saya ingin bantu sebenarnya. Maksudnya saya ingin bantu. Jangan dibantu dong. Bukan. Saya nanti jadi 3 lawan 1. Enggak. Maksud saya supaya semua jelas, supaya masyarakat juga tahu kenapa Pak SBY itu harus menjawab Pak Antasari, supaya dipisahkan betul kasus hukum biarlah berjalan dalam koridor hukum, jangan kemudian belok ke koridor politik. Yang kemarin terjadi itu kan pentuduhan secara politis bahwa seolah-olah ini ada rekayasa masalah. Terus Pak Antasari juga sering nyebut soal IT KPU, menyebut nama orang lain lagi. Cuman juga tuduhan Pak SBY juga politis karena dianggap bahwa Pak Antasari ini ada yang backingin. Nah itu kan juga prematur tuduhan itu. Nah itu yang kita sayangkan dari seorang Presiden ke-6 Pak SBY yang kita hormati. Sebenarnya beliau boleh menyampaikan keberatannya terhadap keterangan Pak Antasari, tapi jangan ditarik ini seakan-akan dikaitkan dengan kekuasaan. Ini kan juga ya sebetulnya itu kan menjadi wajar karena apa? Antasari baru sekali terjadi di Republik ini seorang narapidana yang mendapat gerasi, mendapat karpet merah dan berkunjung ke istana dan ngobrol berdua dengan akrab dengan presiden. Kemudian terjadilah manuver-manuver setelah itu dari Antasari. Jadi saya pikir wajar saja Pak SBY kemudian mengartikan seperti itu bahwa ini
wah ada sesuatu motif politik. Dan logis juga. Mestinya Pak Jokowi jangan memberikan panggung di istana kepada Pak Antasari. Jadi sebenarnya baper aja. Informasi yang masuk ke Pak SBY, ya saya tahu persis Pak SBY itu terukur, terstruktur kalau dalam bertutur kata. Tidak pernah menurut saya miss ya. Termasuk misalnya dulu pernah kita bicarakan soal yang kasus yang kemarin, sekarang nyatanya itu jadi hoax ya. Nyatanya jadi bohong ketika di pengadilan ada lawyernya terpidana Ahok itu mengatakan kami punya bukti percakapan antara Pak SBY dengan Pak Ma'ruf Amin ya, dikejar oleh tim kami, buktinya apa? Akhirnya hilang, begitu saja. Seolah-olah itu nanti dia bukti. Misalnya kalau mau mengejar itu harus muncul Pak Ma'ruf Amin, beranikan untuk Pak Ma'ruf Amin. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Maksud saya adalah begini, kalau memang ini kasus yang beliau itu pengen mendapatkan kepastian hukum, ayo silakan hukumnya dibuka kembali 8 tahun yang lalu, silakan. Tidak keberatan ini SBY. Apa yang keberatan? Dengan senang hati. Mumpung orang-orangnya masih ada yang tadi judul Pak Ferdinand. Dan ini kan akan menjadi lucu karena kasus ini kan sudah disidik oleh Polri, kemudian menjadikan Antasari Azhar terpidana 18 tahun. Masa kembali Polri menyidik ulang kasus ini kan menjadi tidak lucu dalam penegakan hukum. Makanya saya sampaikan tadi harusnya kalau Antasari merasa bersalah biasa kok mesti jadi bonus 7 tahun hukum mati kembali ke situ harusnya itu biasa. Peninjauan kembali ya. Nggak nebis ini idem gitu. Nggak nebis ini idem gitu. Tidak dong. Di Amerika itu biasa. Kita bahkan sidang ulang. Gitu loh. Kasus yang sama. Iya, malah sidang ulang. Biasa negara-negara maju. Kita itu PK itu sidang ulang palsu sebenarnya. Itu aja diributin. Ya nggak boleh. Di Amerika Amin bagaimana? Iya, sidang ulang meremehkan Mahkamah Agung. Justru kalau ada bukti baru itu di negara Amerika, Inggris itu sidang ulang, mulai dari nol disidangkan lagi. Kita PK itu semi. PK itu juga kan sidang ulang. Masa yang menyidangkan pengadilan negeri yang memutuskan Mahkamah Agung dan proses itu di Mahkamah Agung. Gitu loh. Ini kuasi sebenarnya. Mahkamah Agung PK itu adalah kuasi sidang ulang. Jadi ini menjadi sangat heboh, sangat rame karena kebetulan kemudian Pak Antasari kalau ingin menyelesaikan hukumnya, selesaikan hukumnya, apa ini kan dibulatkan ke politik sehingga kemudian menarik kawan-kawan dari partai PDIP misalnya, kemudian kan harus ikut tertarik ya, kemudian ikut lagi nggak ikut tertarik. Ditarik-tarik tapi kita nggak tertarik sebenarnya. Kalau persoalannya Pak Antasari mencari keadilan buat dirinya, dan itu harus kita hormati sebagai warga negara bahwa beliau merasakan ada ketidakadilan terhadap dirinya, ya monggo silahkan gitu. Nah, namun tentu apapun langkah beliau juga di satu sisi harus kita hormati dan jangan dikait-kaitkan dengan politik. Ya, tapi mencari keadilan kan tidak malah menyebar fitnah terhadap orang lain. Tidak boleh begitu dong. Mencari keadilan itu tempuhlah proses peradilan. Itu urusan Pak Antasari. Nah, itu dia. Baik, Pak Antasari ini kan ini ya Pak Masinton, paslon nomor 1 sudah gagal nih ya, kan lolos begitu kan ya. Dan mengakui secara tegar, secara kesatria. Ini urusannya apa ya? Enggak, maksud saya. Kalau sudah, ya langsung aja deh. Agus kan udah nggak ikut nih putaran kedua, berarti sudah nggak dikait-kaitkan lagi dong. Berarti Antasari udah nggak akan melemparkan isu lagi. Tenang, kayaknya akan tenang dia. Akan menang dong ya. Apa ini? Kami nggak tahu itu langkah Pak Antasari. Ya Pak Antasari mau ngapain, ya kita hormatin gitu. Kalau beliau langkahnya itu bermasalah secara hukum, dianggap mencemarkan apa segala macam, silakan tempuh hukum, tapi jangan mengkait-kaitkan apa yang dilakukan oleh Pak Antasari dikait-kaitkan dengan kekuasaan. Apakah kasus ini masih akan terus dilanjutkan mengingat lawan politiknya sudah kalah begitu? Ini makanya saya tadi tanya urusannya apa ini? Ini urusan hukum karena lama kami persiapkan, gitu loh. Kami kumpulkan CDR Pak Agung Harsoyo sampai saya datangi ke Bandung, saya persiapkan nanti untuk jadi saksi ahli. Saya sodorkan ke Polda, nggak dipanggil. Akhirnya maju ke Barreskrim. Memang sudah lama, tapi baru kali ini melempar isu langsung ke wartawan. Saya awal dulu bahwa kami terutama dalam rangka memberikan keadilan kepada keluarga korban, maka Pak Antasari membantu untuk mengungkap kebenaran ini. Terus nggak ada urusannya dengan paslon nomor 1 dalam hari pilkada. Gitu loh. Kalau pertanyaannya Mbak Rahmani saya setuju ya.
kita bisa uji ini. Ya. Kalau nanti kelihatan dari kami, kita tadi sudah lihat ya bagaimana tim kuasa hukum dari Pak SBY, karena disebut namanya dan Pak Antasari menyebut nama Pak SBY kan berhak ya, kemudian untuk melaporkan. Oh iya, kan? dan sudah dilaporkan. Nah, jadi artinya gitu. Nah, betul. Artinya sekarang proses sudah berjalan hukum. Ketika persoalan tahan tiba-tiba menguap begitu saja, seperti case kemarin yang katanya ada pembicaraan Pak Ma'ruf Amin dengan Pak SBY yang ternyata kita kejar karena itu melanggar 2 undang-undang dan ternyata akhirnya terus belok ke sana belok ke sini terus malah bawa nama Tuhan. Nah, iya, buktinya katanya dari Tuhan. Kalau memang buktinya dari Tuhan, hadirkan pengadilan. Panggil Tuhan jadi malah urusan begini saja. Baik, kita akan lanjutkan ya. Apakah kasus Antasari Azhar ini kemudian akan menguap seperti itu ya? Kita akan lanjutkan lagi pemirsa bersama berikut ini. Saya kembali bersama kami dalam pro dan kontra begitu ya. Kan memang. Nah, sekarang beneran, Pak. Kenapa? Ya. Makanya kan ada bukti dari mana, terus kemudian apa yang di situ itu seolah halusinasi ada hantu. Nah, sekarang sudah menjadi hantu. Ya, Pak Masintonnya sekarang ada keperluan begitu ya, pamit dulu. Ya, padahal nanti ketemu juga di tetangga. Ya, kalau tadi saya sempat nanya ya, karena kan sebelumnya gencar ini kan, meskipun memang untuk mengungkap kebenaran begitu, tidak bisa dipungkiri ini juga sekaligus menyerang lawan politik begitu ya. Tetapi setelah Agusnya kalah, tidak diserang lagi, malah dipuji-puji. Dan setelah tegar mengakui itu baru pertama kalinya. He is a future leader. Jadi saya ingin menjelaskan begini. Saya laporan itu 2011 tentang SMS. Ya. Terus 2013 gugat pra peradilan. Jawaban polisi sedang didalami sehingga hakim menyatakan menolak gugatan saya karena memang belum dihentikan. 2014 saya gugat pra peradilan yang sumpah palsu. Juga masih didalami. Begitu pengakuannya dari Polda. Maka kemudian saya fokus ngurusi bebas bersyarat dan ngurusi gerasi. Kemudian sekarang juga karena ini proses di Polda ini nggak jalan-jalan, maka laporan ke Barreskrim lagi. Gitu loh, dengan pasal yang berbeda 418 dan 317. Gitu loh, artinya itu pada posisi persangkaan palsu yang terkait dengan bukti-bukti yang kemudian terbukti tidak ada. Ini dulu kok seakan-akan ada. Gitu loh, itu hak kami untuk memproses itu. Siapkah gitu. juga kalau tadi ditanyakan Pak Rahmat, siap nggak Pak SBY dengan kasus ini dibuka? Nah, sekarang pertanyaan dibalik. Siapkah Pak Antasari kalau case-nya semua juga dibuka? Senang sekali. Termasuk ketika case bukan yang case hanya soal pembunuhan. Case yang disidangkan secara tertutup yang dengan Rani tadi itu. Ya, silakan. Justru Pak Antasari pada waktu sidang tertutup itu dia malah sebenarnya bahasanya gitu agak masgul. Kenapa itu tidak terbuka? Malah begitu. Soalnya itu sidang yang melanggar norma-norma. Enggak apa-apa, Pak Antasari waktu itu setelah saya menghandle, setelah PK ditolak itu saya masuk, dia justru menyatakan masgul. Kenapa itu tidak terbuka sekalian? Sehingga karena kesannya ditutup seakan-akan di situ ada sesuatu yang padahal kan nggak ada apa-apa juga Pak Roy, rekamannya cuman apa sih ketawa-ketawi gitu doang kan di hotel gitu. Ada dong. Ada ya? Justru itu. Semua masih ada. Jasa penegak Justru itu. Kami menantang dibuka kok. Ada masalah. Buka aja. Justru Pak Antasari masgul karena waktu itu sidang tertutup sehingga merugikan namanya Pak Antasari pembelaannya karena saran saya posisi itu sebenarnya. Gitu loh. Kalau Pak Antasari masih merasa belum mendapatkan keadilan, tempuh ini semua dulu. Jangan tiba-tiba nyolot Lah menempuh Pak menempuh laporan polisi. Ya, tapi kan begitu di luar, begitu di itu soal perasaan apa yang dirasakan Pak. Kita tahu. Saya bukan orang hukum. Saya tahu bahwa apa yang sebenarnya dikemukakan oleh Pak Antasari di luar persidangan itu sebenarnya nggak punya nilai hukum sebenarnya. Cuman ada konsekuensinya akhirnya ketika nyebut. Jadi sangat merugikan sebenarnya bagi Pak Antasari. Gitu ya, tapi kalau melihat apa yang disampaikan misalnya bahwa mengutus Haritano untuk kasus Aulia Pohan begitu ya, tetapi ini kan tidak menunjukkan bahwa memang SBY terlibat dalam rekayasa kasusnya begitu. Yang pertama saya pikir bahwa pengakuan itu terlalu jauh ya, karena Pak SBY sendiri yang kita dengar tidak pernah mengutus yang namanya Haritano ke sana dan bahkan sudah dibantah sendiri oleh Haritano yang kabarnya juga kita dengar akan juga melaporkan Pak Antasari atas tuduhan tersebut. Jadi memang ada hal yang menjadi sangat janggal di dalam proses ini, bahwa yang dilaporkan oleh Antasari bersama Bang Boyamin sebagai kuasa hukum itu kan tidak menyebut orang. Kalau memang kemarin dia jantan, langsung aja laporkan SBY, tuduh aja SBY, tuduh Haritano, tuduh siapa lagi yang disebut-sebut sama dia. Tapi
ada banyak hal-hal yang disebutkan oleh Antasari juga yang tidak berkaitan dengan kasusnya dia. Contohnya menyebut nama Mas Ibad segala macam. Ini kan menjadi sangat tidak berada di frame hukum. Artinya memang dia sedang bermain politik. Nah, sekarang kita ambil langkah hukum atas sikap beliau dan kita laporkan ke Baris. Baik, Antasari kan orang hukum juga nih ya, Pak Boyamin. Kalau sudah melempar isu bahwa Haritanu datang begitu ya, harusnya punya bukti dong. Pasti Antasari sadar tidak bisa berkata begitu tanpa bukti. Kalau memang ada orang berkunjung dan yang berkunjung yang disebut itu ada penjaganya, ada istrinya, ada pembantunya, dan nyatanya nanti pasti saya yakin itu akan terungkap memang ada yang berkunjung, kan gitu kan. Kalau pembicaraan saya tidak tahu karena belum kenal waktu itu apa yang dibicarakan. Nah, yang mengalami kan Pak Antasari, maka yang diungkapkan Pak Antasari saya percaya aja kan gitu. Ini persis sekali dengan kemarin ketika misalnya ada orang yang kemudian melihat ada Kiai Haji Ma'ruf Amin sedang teleponnya pun melalui ADC-nya, melalui seseorang namanya Pak Hidayat, kemudian telepon itu dari ADC-nya Bapak, ya kemudian orang itu mereka ini isinya ini sampai kemudian nyebut isinya itu pesanan fatwa. Ini kan mirip-mirip juga ini. Tapi emang benar berkunjung begitu? Ya itu ini sudah dibantah oleh Pak Haritanu juga. Lewat kuasa hukumnya kan sudah membantah dan bahkan katanya akan melaporkan. Justru itu Pak Haritanu juga sudah menyatakan kalau dilaporkan kan pasti akan dilakukan penyidikan. Dipanggillah orang-orang segala macam, termasuk penjaganya, termasuk pembantunya, termasuk yang bersangkutan akan dikonfirmasi. Ketika di BAP kan akan menyampaikan semua. Oh iya. Dan konsekuensi hukumnya kan bahwa nanti ketika Antasari tidak bisa membuktikan, ya dia akan menjadi terpidana kembali. Tidak masalah. Itu sudah konsekuensi hukum. Pak Antasari sudah pengalaman. Pak Antasari sudah begitu percaya diri, Antasari sudah begitu percaya diri tidak akan tersambut hukum lagi karena ada yang. Ya mungkin karena itu. Ini negara hukum. Ada penguasa. Negara hukum apapun ada konsekuensinya. Atau memang punya bukti Antasarinya. Punya bukti kalau saya sebagai kuasa hukum. Kenapa tidak berani melaporkan Pak SBY, melaporkan Haritanu langsung ke Barreskrim? Kenapa dia melaporkan proses penyidikan? Itu proses penyelidikan. Ya, kenapa melaporkannya ke wartawan? Mengapa nggak melaporkannya ke nanti proses penyidikan Pak Antasari kan akan dipanggil di BAP sebagai saksi korban. Nah di situ akan disebutkan seperti barangkali yang akan disampaikan itu juga. Susu disampaikan menjadi jauh korelasinya ketika dia melaporkan proses penyelidikan terus Pak SBY yang dibawa-bawa kaitannya opo? Apa yang dia rasakan? Berarti memang Pak Antasari sedang bermain perasaan. Jangan-jangan perasaan yang bukan. Karena pilkadanya besoknya. Kita pakai istilah ini ya. Ngapain kasusnya ada di Pak Antasari, barangnya dikirim ke Pak SBY. Nah itu dia. Sama aja tadi seperti ini. Kok Pak Antasari katanya tadi pasti tidak jadi tersangka karena yakin karena tadi melindungi kekuasaan. Ya sama aja itu sama. Akhirnya saling berbalas pantun ini namanya. Tetapi yang jelas bagi kita gerasi yang diterima oleh Pak Antasari sekarang menjadi bermasalah dan sudah layak dicabut oleh Presiden. Silakanlah gugat ke PT. Nah itu dia. Tapi kalau yang pasti Pak Boyamin tetap akan mengungkap kejanggalan-kejanggalan ya dalam persidangan kasus Antasari. Kita nantikan saja ya pemirsa, apakah kasus ini terus terungkap sampai tuntas ataukah menguap begitu saja ya. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.